Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmelia Putri dari kelas IPA. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang emosi sedih. Emosi sedih adalah perasaan yang dirasakan seseorang yang ditandai dengan perasaan tidak beruntung, kehilangan, dan ketidakberdayaan, dan ditandai dengan biasanya ditandai dengan wajah yang murung saat sedih dan cenderung untuk diam atau kurang bersemangat untuk melakukan sesuatu. Menurut pemahaman saya sendiri, sedih merupakan perasaan yang tidak senang dirasakan seseorang dalam menghadapi kondisi tertentu, macam perasaan pada emosi, yaitu seperti malu, hampa, kecewa dan duka, dan kehilangan semangat untuk kehidupan sehari-harinya. Sedih merupakan kebalikan dari rasa bahagia. Kesedihan adalah perasaan yang sangat tidak disukai oleh semua orang, yang akan merasa putus asa, tidak tertarik dengan sesuatu apapun yang dimilikinya. Ciri-ciri emosi sedih ada beberapa. Yang pertama yaitu suasana hatinya menjadi muram. Apapun yang dilakukan pada hari itu tentu muram, tidak bersemangat, tidak memiliki motivasi untuk hidup. Yang kedua, yang merasakan sedih, mereka akan lebih memilih diam untuk kesedihannya tersebut. Yang ketiga itu melakukan penarikan diri dari orang lain sekitar, atau mereka akan cenderung mengurung diri, misalnya mengurung diri di kamar, mereka cenderung akan lebih memilih untuk sendiri. Selanjutnya, cara yang paling ampuh untuk menghilangkan sedih biasanya meluapkan kekesalan tersebut dengan cara menangis. Menangis tidaklah salah dalam kesedihan, karena dengan menangis kita bisa meluapkan semua yang dirasakan pada saat itu. Jika kita telah menangis, pasti kesedihan itu, apapun yang terasa di dalam perasaan seseorang tersebut akan meluap dengan sendirinya dan akan merasa lega. Setelah ciri-ciri sedih, ada juga sumber emosi. Sumber emosi itu yang pertama itu dari kepribadian. Emosi akan cenderung muncul dari kepribadian seseorang jika kepribadian akan memberi kekuatan untuk mengalami suasana dan emosi dalam dirinya. Yang kedua itu aktivitas sosial. Aktivitas sosial juga mempengaruhi kesedihan. Contohnya kita berinteraksi dengan sesama teman kita, misalnya jika teman kita ini berbicara dengan baik, itu akan pasti itu akan berpengaruh kepada kita. Tetapi sebaliknya, jika teman kita berkata kasar atau menyinggung perasaan kita akan merasakan yang namanya sedih. Dalam aktivitas sosial itu yang diambil itu pasti aktivitas batin. Misalnya kalau tersinggung oleh orang lain, pasti kita akan melakukan sedih. Yang ketiga yaitu penyebab sedih selanjutnya itu cuaca di sini, yaitu contohnya misalnya jika cuacanya bagus, maka suasana hati seseorang akan jadi bagus. Kalau misalnya cuacanya panas, maka dalam cuaca panas tersebut emosi kita akan diuji dengan misalnya terkena cahaya matahari. Dalam cahaya matahari itu akan memberikan dampak negatif pada emosi kita. Emosi kita akan mengeluarkan emosi negatif pada saat matahari menyentuh kulit kita. Begitu sebaliknya, jika kita cuacanya bagus atau gimananya, itu akan mempengaruhi batin seseorang untuk kemudian mereka sedih atau untuk yang lainnya. Selanjutnya yaitu tentang manfaat dari emosi. Manfaat dari emosi yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan mengingat. Yang kedua yaitu kemampuan komunikasi. Yang ketiga yaitu kemampuan untuk mengambil keputusan. Yang keempat yaitu kemampuan untuk fokus. Yang kelima
kelima itu kemampuan analis. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan pada materi saya kali ini. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Tadi saya mulai dengan salam, ini saya sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.